Selanjutnya kita lanjutkan teori pengambilan keputusan game teori. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini dilakukan pada saat suasana konflik, di mana teori ini memusatkan pada analisis keputusan dalam suasana konflik. Para pengambil keputusan mengambil berbagai peristiwa yang aktif untuk bersaing dengan pengambilan keputusan lainnya yang rasional, tanggap, dan bertujuan memenangkan persaingan kompetisi. Nah, di sini yang kita maksud konflik di sini dalam berbagai keadaan orang atau perusahaan sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang secara teori berkonflik. Misalnya saya berikan contoh. Sementara perusahaan ingin harus maju, perlu penambahan modal. Di sisi lain, tidak mampu meningkatkan pembayaran terhadap salary daripada para karyawan. Kemudian di sisi lain, ada peluang penambahan atau pengembangan daripada usaha. Nah, ini kondisi-kondisi yang demikian ini perlu sekali menjadi pemikiran yang cermat, sehingga orang-orang sering sekali melakukan teori gambling. Namanya teori game ya, gambling, untung-untungan ya. Karyawan bisa ditingkatkan salary-nya, mungkin dia akan menambah pinjaman pada bank atau menjual aset-aset yang tidak produktif dan sebagainya. Ya. Lalu ditambahkan kepada usaha pengembangan perusahaannya. Nah, ketika pengambilan keputusan itu tepat, maka akan terjadi keuntungan yang berlipat. Tetapi ketika dia tidak tepat, gamenya ini permainannya tidak tepat, maka terjadilah sebuah kerugian. Ya. Nah, ada beberapa kelompok pemain di dalam teori game ini. Kalau kita lihat dari berdasarkan jumlah, bisa kita bermain dengan sejumlah alternatif. N atau dari kita lihat dari sisi pemain, mungkin kita melibatkan beberapa orang atau beberapa pesaing, atau yang saingan kita hanya dua. Ya, ada dua perusahaan yang sama kita bersaing. Kalau kita lihat dari tanggung jawab pembayaran yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan, mungkin saja dua perusahaan kita bersaing atau dua perusahaan yang akan kita melakukan kerjasama. Ya. Ada istilah zero and constant sum game. Zero itu artinya nol atau zero sum game. Nah, ketika ini dilaksanakan, misalnya kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak, ya. Jadi kalau kita dapat untung, itu namanya sum game. Ya. Tapi kalau kita zero, tidak untung, tidak rugi. Konstan sum game. Jadi perhitungannya adalah pihak lawan kita tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Lalu yang berikutnya adalah non zero dan non konstanta. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ya, tidak untung, tidak rugi ya. Bahkan ada yang non konstanta sum game. Misalnya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda mungkin sudah pernah melakukannya, membeli sesuatu itu, sekarang kita punya uang katakanlah baru seperempatnya. Ya. Kita sepakat bahwa kita akan beli sejumlah barang dengan pembayaran seperempat.
Nah, kita tidak tahu barang yang kita ambil sebulan depan itu apakah nanti harganya naik atau turun gitu. Kita tidak hitung di situ. Ya. Jadi kalau misalnya naik, maka keuntungan bagi penjual yang kita ajak kerjasama. Tapi kalau turun, maka keuntungan bagi kita yang membeli yang sudah membayar DP, tidak akan dinaikkan harganya. Ya. Atau misalnya dalam kasus lain, jadi seringkali kita melakukan kesepakatan dengan orang, siapa menghitungkan untung rugi. Pokoknya saya berteman, saya ikut. Kalau untung ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa dan sebagainya. Ini disebut dengan non-zero dan non-konstanta sum game. Lalu kalau kita lihat berdasarkan strategi, ya, ada cooperative game dan non-cooperative game. Jadi ketika kita melakukan kesepakatan keputusan bersama itu, ada berbagai pendapat yang sudah kita sepakati. Ya. Jadi setiap orang sudah mengeluarkan pendapatnya, diterima sebagian, ada yang diterima seluruhnya, ya. Lalu orang-orang yang telah mengambil keputusan itu sepakat. Ya, semuanya sepakat. Oke, kita laksanakan. Itu disebut cooperative game. Yang berikutnya non-cooperative game. Deadlock. Ya. Sehingga kita perlu mengambil keputusan melalui istilahnya itu pemilihan, ya, voting dan sebagainya. Atau sekelompok tertentu mengambil keputusan dengan memaksakan pada kelompok lain. Tapi apa daya, karena kita orang sedikit, tetap mengikuti keputusan yang memang tidak mereka sepakati. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan, kalau kita lihat dari sisi pembahasan, fokus pembahasan. Ya. Teori game ini, kita akan dihadapkan berbagai alternatif yang bermain di dalam pengambilan keputusan itu. Ya. Maka kita akan meranking alternatif yang tersedia itu, padahal dari sisi informasi, data dan informasinya masih sangat kabur dan tidak jelas. Nah, maka kita akan merankingnya dengan pendapat dan asumsi-asumsi yang ada. Maka ketemulah ranking itu. Jadi misalnya dalam kondisi paceklik, apa yang harus kita lakukan? Kita berunding dengan keluarga. Yang pertama, penangguhan hutang. Yang kedua, mungkin penjualan aset terakhir ya. Pengurangan pengeluaran. Yang ketiga adalah, anggap yang paling terakhir, penjualan aset. Ranking ini kita sudah sepakati. Nah, ini fokus kajian kita adalah tergantung. Atau kita memilih dari alternatif masalah yang kita pilih, mana yang harus diselesaikan. Kita punya uang sedikit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bisa bayar utang sepenuhnya. Yang kedua, mungkin membeli prasarana produksi. Nah, nanti dari hasil usaha, pola pikir kita bisa membayar utang dan sebagainya. Ini juga fokus mana yang harus kita kerjakan, ya. Nah, kemudian ada 2% zero konstanta sum game. Jadi dua orang sepakat dengan konstanta sum game. Ya. Jadi boleh dia memakai hitungan, ya. Jadi saya untung berapa, Anda untung berapa, itu namanya konstanta sum game. Atau zero, sepakat kita zero. Oke lah, dalam kondisi begini, barang saya laku saja sudah ada apa-apa, ya, kita tukar daripada tinggal di gudang. Untung tidak, ya, rugi juga tidak, ya, cuma nanti barang kita berputar, ya, sehingga nanti pegawainya tetap berproduksi, ya,
pegawai tetap bekerja meskipun barang ditukar. Ya. Nanti bisa juga barang yang ditukar itu misalnya sembako ditukar dengan peralatan rumah tangga bagi teman-teman yang tidak punya peralatan sembako. Nah, nanti peralatan rumah tangganya ini karena tidak ada uang bisa saja dibagikan pada karyawan yang membutuhkan. Nah, ini jadi sesuatu yang barangkali win-win solution meskipun tidak untung. Ya. Kemudian dari yang keenam, asumsi game teori ini yang pertama adalah setiap pemain mengetahui dengan tepat berapa payoff setiap kemungkinan kombinasi strategi yang tersedia. Ya paling tidak ketika mengambil keputusan kita sudah punya strategi-strategi alternatif. Jika rugi ini yang harus saya lakukan. Jika untung ini yang bisa berkembang dan sebagainya. Kemudian strategi berikutnya adalah dari perhitungan tadi kita bisa memakai strategi seperti ini. Yang pertama prinsip maksimum dan minimal. Jadi kita melihat karena nilainya maksimal sama dengan minimal. Maksimal dalam mengambil keputusan, terima minimal hasil. Maka disebut matrix game mempunyai saddle point atau value of game senilai saddle point tersebut. Bila setiap pemain tidak berkeinginan merubah satu strategi yang telah dipilih, maka game itu merupakan pure strategi. Jadi apa yang sudah disepakati sebelumnya permainan itu di tengah jalan kita tidak merubahnya. Jadi seperti tadi ya, zero kita sepakat zero dengan menukar barang, atau kita hitung kelebihan dengan konstanta sum game. Oh saya punya barang ini lebihnya di sini, nanti ketemulah angka yang kita sepakati. Nah setelah menjadikan transaksi, ya, karena kita kan cari konsep minimal ini, hasilnya minimal, hitung-hitungannya sudah jelas. Tidak mungkin dalam kondisi seperti itu kita akan mengambil untung besar. Gitu ya. Tidak ada perubahan, berarti ini adalah strategi yang pure strategi. Jadi strategi murni yang harus disepakati. Ya. Kemudian peranan dominasi. Suatu strategi dikatakan dominasi ya, apabila selalu menghasilkan payoff lebih tinggi dibandingkan dengan strategi yang lain. Strategi yang didominasi dapat dibuang dari matriks payoff karena pemain tidak pernah memilihnya. Konsep dominasi berguna untuk matriks payoff ukuran besar. Aturan dominasi dapat diterapkan untuk mengurangi ukuran matriks sebelum analisis terakhir untuk menentukan solusi optimum. Ya. Dalam hal ini apa yang menjadi perhitungan-perhitungan atau yang menentukan dalam pengambilan keputusan tadi? Ya. Jadi payoff yang dikeluarkan apakah besar, apakah sedang, apakah rendah. Jadi usaha yang dilakukan apakah sedang, apakah rendah, itu tidak diperhitungkan. Jadi alternatif yang mendominasi itu apakah disepakati sudah jalan apa tidak? Misalnya kalau kita kenapa mengambil keputusan tadi menukar barang? Dominasi alternatifnya adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ya. Jadi ini yang menjadi akar pengambilan keputusan itu. Kenapa pemerintah atau perusahaan mengambil sebuah kebijakan sedemikian rupa?
Sehingga tidak lagi akan diperdebatkan dalam persoalan-persoalan pengambilan keputusan tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mixed strategi. Ini strategi campurannya. Menentukan kemungkinan strategi yang ada yang digunakan dalam pertarungan. Kalau tidak memiliki pure strategi atau tidak memiliki saddle queen, maka tidak memiliki senjata yang istilahnya itu kekuatan dalam pengambilan keputusan, ya, masih ragu-ragu, maka kita boleh menggunakan campuran itu. Jadi teori dominasi bisa dicampur dengan maksimal minimal. Jadi kita bisa melegakan dan termotivasi untuk melaksanakan keputusan. Caranya adalah kembali lagi dengan persoalan tadi, pendekatan expected value. Ya. Kembali lagi kita korek-korek nilai-nilai apa yang dimiliki. Ya. Berapa jumlah SDM yang kita punya. Kemudian ada juga pendekatan peluangnya. Apa yang mungkin peluang, kalau ini diambil, peluang untuk kehilangan berapa, kerugiannya berapa. Tadi nilai positifnya kita lihat, kemudian diisi kerugiannya berapa. Lalu kita akan menentukan permainannya kayak apa. Nah, itu sebagai teori yang game tadi. Nah, kemudian ada analisis Markov, ya. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa ingin mempertajam lagi soalan analisis ini, kita bisa berpraktik, ya. Karena dalam penjelasan